Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat lamaran kerja dan perbedaannya dengan CV. Pengertian surat lamaran kerja sendiri yaitu dokumen formal yang dikirim bersamaan dengan CV untuk melamar posisi pekerjaan. Surat ini berfungsi sebagai surat perkenalan yang menjelaskan minat Anda terhadap lowongan, menghubungkan pengalaman Anda dengan kebutuhan perusahaan, dan meyakinkan perekrutan untuk memanggil Anda wawancara. Dalam konteks Indonesia, surat lamaran sering disebut surat lamaran pekerjaan dan bisa ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tergantung lowongan yang diinginkan. Nah, tujuan utama dari surat lamaran kerja yaitu yang pertama, menunjukkan antusiasme dan pemahaman tentang perusahaan. Yang kedua, menyoroti kualifikasi spesifik yang relevan, bukan sekedar mengulang CV. Yang ketiga, membangun koneksi emosional dengan perekrut, membuat Anda menonjol di antara ratusan pelamar. Contoh kasus, jika Anda melamar posisi desainer grafis, surat lamaran bisa menjelaskan bagaimana portofolio Anda selaras dengan kampanye visual perusahaan, bukan hanya daftar skill di CV. Perbedaannya dengan CV dari segi format yaitu surat lamaran kerja lebih naratif dan terdiri dari setengah sampai 1 halaman, sedangkan CV memuat daftar poin-poin 1 sampai 2 halaman. Dari segi isi, surat lamaran kerja lebih berfokus pada mengapa saya atau memotivasi, relevansi, dan spesifik, sementara CV fokus pada apa saya atau fakta pengalaman pendidikan. Dari segi gaya, surat lamaran kerja lebih menceritakan cerita pribadi, persuasif dengan contoh singkat. Sementara CV lebih ke fakta netral, kronologis, tanpa opini. Untuk dari segi panjangnya CV, itu lebih detail tapi ringkas. Sementara surat lamaran kerja itu singkat, hanya berupa 3-4 paragraf. Dari segi peran, surat lamaran kerja menjelaskan dan menjual diri atau dibaca setelah CV. Sementara CV, ringkasan karir, sering dibaca lebih utama. Struktur dari surat lamaran kerja harus terstruktur formal, seperti surat bisnis dengan format blok atau setiap elemen di baris baru rata kiri. Gunakan kertas A4 font Arial Times New Roman dengan ukuran 11-12 pt dan simpan sebagai PDF. Selanjutnya, surat lamaran harus terstruktur formal seperti surat bisnis dengan format blok atau setiap elemen di baris baru rata kiri. Gunakan kertas A4 font Arial atau Times New Roman dengan ukuran 11-12 pt dan simpan sebagai PDF. Untuk penyusunannya sendiri, isi dari surat lamaran kerja yaitu berisi 1, header dan tanggal. Di bagian ini memuat kontak pengirim seperti nama, alamat, email, atau telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua yaitu tanggal, seperti tanggal pengiriman. Lalu yang kedua ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini berisi tentang kepada siapa kalian mengirimkan surat lamaran kerja ini. Lalu dengan nama jabatannya. Yang kedua, jika nama perekrut diketahui atau dari LinkedIn, gunakan nama lengkap untuk personalisasi. Lalu yang ketiga ada isi surat. Bagian inti dibagi menjadi 3-4 paragraf. Lalu gunakan salam pembuka seperti dengan hormat atau Dear Hiring Manager. Lalu paragraf 1 berisi tentang pendahuluan yang berisi 2-3 kalimat. Selanjutnya untuk isi surat, di sini bagian inti dibagi menjadi 3-4 paragraf. Gunakan salam pembuka seperti dengan hormat atau Dear Hiring Manager. Untuk paragraf satunya berisi tentang pendahuluan yaitu 2-3 kalimat dan sebutkan posisi yang dilamar, sumber lowongan, dan ringkasan singkat kualifikasi umum. Untuk paragraf kedua sampai ketiga berisi tentang tubuh surat yaitu 4-6 kalimat per paragraf yang memuat pengalaman relevan, keterampilan, dan pencapaian.
Di bagian ini, hubungkan dengan kebutuhan perusahaan dan gunakan contoh spesifik dari CV. Dan untuk paragraf terakhir, berisi tentang penutup yang memuat 2 kalimat, yaitu ucapkan terima kasih, nyatakan kesiapan wawancara, dan sebutkan lampiran berupa CV. Selanjutnya, untuk tips menulis surat lamaran kerja, yaitu menulis surat lamaran kerja adalah kesempatan untuk bercerita secara profesional. Ikuti prinsip AIDA atau Attention, Interest, Desire, Action untuk membuatnya persuasif. Tips utama yaitu 1. Panjang maksimal 1 halaman dengan target 250-400 kata. Hindari panjang lebar dan perekrut hanya baca 1-2 menit. Untuk tips yang kedua, fokus pada hal relevan. Riset perusahaan atau dari website atau berita dan lowongan. Sebutkan 2-3 pencapaian spesifik yang match dengan job description yang disebutkan dalam iklan. Seperti saya memiliki pengalaman di, dan jangan ulang CV atau tambahkan konteks. Untuk yang ketiga, bahasa yang digunakan harus formal dan profesional. Gunakan bahasa Indonesia yang standar atau Inggris jika diminta. Hindari kontraksi atau saya telah atau bukan saya udah. Selang atau kesalahan ejaan. Lalu, mulai kalimat dengan saya, secukupnya, variasi dengan pengalaman saya. Untuk yang keempat, personalisasi. Ganti to whom it may concern dengan nama perekrut jika mungkin. Tunjukkan kenapa perusahaan ini atau kalimatnya seperti saya terinspirasi oleh proyek CSR Anda. Lalu, ada gunakan kata kunci. Masukkan istilah dari lowongan atau leadership skills untuk melewati ATS atau applicant tracking system. Lalu ada hindari kesalahan umum. Di bagian ini ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari, yaitu jangan generik, buat tailored untuk setiap lamaran. Lalu yang kedua, periksa proofreading atau baca ulang atau gunakan Grammarly. Yang ketiga, jangan lampirkan dokumen lain kecuali diminta. Selanjutnya ada format dan pengiriman. Kirim via email dengan subjek jelas atau lamaran pekerjaan marketing spesialis dengan dituliskan nama Anda. Jika cetak, gunakan kertas berkualitas. Selanjutnya, update dan revisi. Tulis draft, istirahat, lalu revisi. Minta feedback dari teman atau mentor. Contoh kalimat sebelum dan sesudahnya yaitu yang pertama, sebelum atau buruk. Saya ingin kerja di perusahaan Anda karena bagus. Itu salah. Yang benar adalah yang kedua, sesudah atau baik. Saya tertarik bergabung dengan PT Teknologi Inovasi karena komitmen Anda terhadap inovasi berkelanjutan yang selaras dengan pengalaman saya dalam proyek ramah lingkungan. Ada beberapa tips tambahan untuk Indonesia, yaitu gunakan salam formal seperti dengan hormat dan sebutkan ketersediaan untuk wawancara di Jakarta atau online. Nah, itu dulu teman-teman penjelasan dari saya. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.